Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wilda Fatmala Esos MSI, riwayat pendidikan strata 1 saya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Haluoleo Kendari. Pendidikan strata 2 saya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di program studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin Makassar. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional tahun 2019, ditempatkan pada program studi Diploma 4 Keuangan Publik jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Bau-Bau. Pada program studi Diploma 4 Keuangan Publik, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang diantaranya Administrasi Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Pengendalian Manajemen Sektor Publik, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah. Sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKT PT, di mana bobot mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah adalah 4 SKS, 1 SKS teori, dan 3 SKS praktikum. Dengan kode mata kuliah PBDB23104. Mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah merupakan salah satu mata kuliah utama atau wajib pada program studi Diploma 4 Keuangan Publik. Mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem administrasi pendapatan daerah, baik pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun yang bersumber dari pemerintah pusat, serta pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pendapatan daerah. Selanjutnya, dengan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Administrasi Pendapatan Daerah, mahasiswa dapat memiliki kemampuan dalam menjelaskan konsep administrasi, menjelaskan konsep administrasi keuangan, menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengklasifikasikan jenis-jenis pendapatan di daerah, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah itu sendiri, menjelaskan tentang manajemen pendapatan daerah, mengestimasi pendapatan daerah, menganalisis potensi pendapatan daerah, mengukur kinerja keuangan daerah. Untuk memiliki kemampuan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan pokok bahasan sebagai berikut. 1. Konsep administrasi. 2. Konsep administrasi keuangan. 3. Pengelolaan keuangan daerah. 4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 5. Pendapatan daerah. 6. Manajemen pendapatan daerah. 7. Estimasi pendapatan. 8. Analisis potensi pendapatan. 9. Kinerja keuangan daerah. Pemberian materi terkait pokok bahasan tersebut dibahas selama 14 kali pertemuan yang dilakukan secara luring dan daring, dengan menggunakan media Zoom Cloud Meeting yang juga didukung oleh Edlink. Metode pengajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah teknik delivery, interaktif, dan juga assessment. Delivery merupakan metode yang dilakukan dengan menyampaikan terkait bahan tayang menggunakan PowerPoint dan sharing materi teks yang dibagikan pada mahasiswa menggunakan Edlink, simulasi, dan atau referensi lainnya. Interaktif merupakan metode yang dilakukan dengan cara diskusi berbasis teks secara daring ataupun luring.
Asesmen dilakukan dengan cara memberikan tugas terstruktur berupa makalah, memberikan kuis, ujian tengah semester pada pertemuan 8 dan ujian akhir semester pada pertemuan 16. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, pemberian tugas, kuis, dan juga praktikum. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk kami sepakati bersama. Di dalam kontrak perkuliahan, saya menyampaikan skema pemberian nilai kepada mahasiswa. Skema pemberian nilai yang saya gunakan adalah skema yang telah ditetapkan oleh Politeknik Bau-Bau. Maksud dari penyampaian skema pemberian nilai adalah agar mahasiswa dapat mempersiapkan strategi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tersebut dan memperoleh nilai yang bagus. Berikut adalah skema pemberian nilai yang saya sampaikan kepada mahasiswa: kehadiran 10%, tugas 10%, praktikum 50%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah administrasi pendapatan daerah secara luring di ruang kelas. Demikian deskripsi mata kuliah administrasi pendapatan daerah sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau TDD UKT PT. Atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat bertemu kembali dalam proses belajar mengajar mata kuliah administrasi pendapatan daerah. Minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga, yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi pokok bahasan kita hari ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Saya mau tanya dulu kepada mahasiswa atau mau mengecek bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terkait pokok bahasan kita minggu lalu. Ya, kira-kira siapa yang bisa sebutkan terkait apa sih fungsi-fungsi dari administrasi keuangan? Oke, coba yang di belakang, silahkan. Ya, saya Hastrianda ingin menjawab fungsi dari administrasi keuangan itu yaitu fungsi investasi, fungsi mencari dana, fungsi pembelajaran, dan fungsi pembagian laba. Oke, tadi kita sudah dengarkan Hastrianda menjawab terkait apa sih sebenarnya fungsi administrasi keuangan ya. Ya, dan Hastrianda sudah menyampaikan bahwa ada fungsi investasi, fungsi mencari dana, fungsi pembelanjaan, dan fungsi pembagian laba. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan terkait apa sih sebenarnya fungsi investasi itu? Oke, silakan. Ini yang di depan namanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurcita. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya dan Ibu dosen bahwa fungsi administrasi keuangan itu salah satunya yaitu fungsi investasi, di mana fungsi investasi itu meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut, dan dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri atau dari luar. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nursita. Oke, tadi sudah didengarkan ya jawaban dari temannya terkait apa sih sebenarnya fungsi investasi itu ya. Jadi fungsi investasi itu pada dasarnya terkait bagaimana pengelolaan dana dalam kegiatan-kegiatan yang akan digunakan ya. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dimaksud di sini adalah dengan maksud untuk mencapai tujuan ini di mana sudah ditetapkan sejak awal ya. Di mana investasi itu ya ada yang investasi jangka pendek maupun jangka panjang ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan kita pada minggu ini, yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah ya. Pokok bahasan terkait pengelolaan keuangan daerah ini akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan, yaitu minggu ini dan minggu berikutnya. Ya, pada kesempatan ini yang akan saya bahas itu adalah terkait pengelolaan keuangan
ya, kemudian pengelolaan keuangan daerah itu seperti apa, kemudian ruang lingkup pengelolaan keuangan itu yang mana saja, kemudian fungsi pengelolaan keuangan itu apa saja, ya. Jadi kurang lebih itulah pokok bahasan atau sub pokok bahasan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada inti dari pokok bahasan kita hari ini, yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah, ya, yang perlu mahasiswa ketahui, ya, apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan itu, ya. Jadi pengelolaan keuangan itu bisa kita samakan, ya, bahwasanya dia juga merupakan manajemen keuangan, ya. Pengelolaan itu sama dengan manajemen keuangan, ya. Itu yang mahasiswa harus ingat, ya. Jadi pada dasarnya aktivitas dari pengelolaan keuangan ini sama seperti yang saya bilang di awal adalah sama dengan manajemen keuangan, ya. Tentunya aktivitasnya itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola, ya. Apa yang dikelola? Ya, jadi yang dikelola itu adalah keuangan, ya, dimana kalau kita mengelola di sini dimulai dari bagaimana caranya kita memperoleh sumber pendanaan, bagaimana kita menggunakan dana, kemudian bagaimana kita mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut, kita sebar kemana saja dana tersebut, ya. Kemudian apa maksudnya kita melakukan pengelolaan keuangan? Jadi pengelolaan keuangan itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi semua organisasi itu punya tujuan organisasi, kan? Semua perusahaan punya tujuan, ya. Jadi segala hal yang dilakukan termasuk dalam halnya pengelolaan keuangan tentunya dimaksudkan untuk mencapai tujuan serta sasaran, ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan terkait apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan, ya. Jadi mahasiswa mungkin belum tahu, ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan ketika kita mau kelola keuangan, ya. Oke, jadi kalau kita mau kelola keuangan tentunya kita harus punya apa? Perencanaan, ya. Kita harus melakukan perencanaan, kemudian kita melakukan pengorganisasian, ya. Kemudian kita arahkan, kemudian kita melakukan pengendalian, ya. Itu sama halnya dengan fungsi manajemen pada dasarnya. Sudah sering dengar WAJ, kan? Sama halnya dengan pengelolaan keuangan, itu adalah manajemen. Tentunya dalam hal ini adalah manajemen keuangan, yaitu pengelolaan keuangan, ya. Oke, selanjutnya apa pengertian dari pengelolaan keuangan daerah, ya, sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini, ya. Oke, yang pertama, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, ya, pertanggungjawaban dan juga pengawasan atas keuangan daerah, ya, seperti itu. Kemudian di sini juga dapat mahasiswa lihat pada slide kita, ya, di mana berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, ya, tentang pengelolaan keuangan daerah adalah jadi yang dikelola itu adalah seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, ya. Di mana yang dikelola di sini adalah semua hal yang dapat dinilai atau diukur dengan uang, ya. Seperti itu, termasuk di dalamnya pengelolaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, ya. Jadi kita bisa anggap desentralisasi itu, ya, dalam hal ini adalah desentralisasi fiskal itu terwujud dengan baik, terwujud secara efektif dan efisien apabila, ya, pengelolaan keuangannya itu dilakukan secara baik dan benar, ya. Oke, sekarang, ya, kita masuk pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu terkait apa saja yang menjadi ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, ya. Jadi yang menjadi ruang lingkup dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah seperti tadi sudah disebutkan bahwasanya segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, ya. Jadi berdasarkan
Pasal 2 ya, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Jadi yang menjadi ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah itu yang pertama adalah hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Ya. Termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pinjaman. Itu adalah hak daerah, ya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan daerah, ya. Kemudian yang keempat pengeluaran daerah, ya. Yang kelima, ya, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, ya. Misalnya adalah surat berharga, piutang, ya, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Yang keenam, ya, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami? Oke, silakan yang di depan. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan, hal-hal apa yang menjadi kewenangan daerah? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Citra Lestari atas pertanyaannya. Ya, tadi Citra Lestari itu bertanya terkait hal-hal apa yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Tentunya dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan daerah, ya. Di mana yang menjadi kewenangan daerah itu adalah ya keuangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah tersebut dan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya. Dalam hal ini adalah BUMD atau badan usaha milik daerah. Oke, yang pertama kita bahas ya, keuangan daerah yang dikelola langsung itu adalah seperti APBD, ya, di mana APBD di sini termuat di dalamnya adalah retribusi, ada pajak, ya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah itu adalah sesuatu hal yang dikelola langsung oleh daerah ataupun pengeluaran lainnya oleh daerah, ya. Termasuk juga di dalamnya penerimaan lain dari daerah yang didapatkan dari dana perimbangan atau dari pemerintah pusat, ya. Oke, selain dari APBD, yang kedua itu adalah barang-barang inventaris milik daerah. Itu adalah hal-hal yang dikelola langsung oleh daerah. Oke, sekarang yang kedua adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, ya, siapa yang bisa bantu Ibu? Kira-kira apa saja yang masuk dalam kategori BUMD atau badan usaha milik daerah? Siapa yang bisa kasih Ibu contoh yang masuk dalam kategori BUMD atau badan usaha milik daerah? Oke, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marwa Safira Rahmat. Jadi contoh BUMD adalah yang pertama itu perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, yang kedua perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH, yang ketiga perusahaan daerah angkutan antar kota atau bus AKDP dan AKAP. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Oh iya, terima kasih Marwa atas jawabannya. Oke, tadi sudah dijawab oleh Marwa apa saja sih contoh dari BUMD itu, ya. Salah satunya adalah perusahaan daerah angkutan kota, ya. Itu adalah contoh dari BUMD. Kalau di kota kita seperti saat ini di bawah-bawah itu yang ada misalnya, ya, badan usaha milik daerah itu seperti perusahaan daerah yang air minum, ya, atau PDAM itu adalah perusahaan daerah, ya, atau juga bank pembangunan daerah, ya, dan ada juga perusahaan daerah air minum atau biasa disebut dengan PDAM. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah tentu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, ya, atau ada hal-hal yang menjadi dasar kita ketika melakukan pengelolaan keuangan daerah, ya. Jadi prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada 5, ya. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, ya. Kemudian ada value for money, ya. Kemudian yang ketiga itu ada kejujuran, ya, kejujuran dalam mengelola keuangan, ya. Kemudian ada transparansi dan juga pengendalian.
Ya, jadi kelima hal ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang ketika kita mengelola keuangan daerah. Selanjutnya, ya, di sini akuntabilitas, ya. Nah, di mana akuntabilitas di sini adalah merupakan prinsip pertanggungjawaban kepada publik, ya. Jadi, mengelola keuangan daerah itu harus mempertanggungjawabkan, ya. Ya, mempertanggungjawabkan apa yang dikelola, dalam artian di sini adalah keuangan, ya. Oke, selanjutnya itu adalah value for money, ya. Jadi keuangan daerah yang dikelola itu, ya, di mana di sini yang dikelola ini dimaksudkan adalah untuk otonomi daerah, dalam hal ini adalah desentralisasi, ya, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi itu adalah value for money, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kejujuran dalam mengelola keuangan publik, yaitu atau biasa kita sebut dengan probity, ya, dimana ketika kita akan mengelola keuangan, ya, dalam hal ini adalah keuangan daerah, harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan juga kejujuran, ya, dimana, ya, sehingga kesempatan untuk korupsi itu dapat diminimalkan, ya. Jadi tentu yang mengelola keuangan itu adalah harus orang-orang yang punya integritas dan jujur, ya. Kemudian harus ada yang namanya transparansi, di mana transparansi di sini adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, ya. Kebijakan di sini adalah kebijakan terkait keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu pengendalian, ya, di mana pengendalian di sini berarti bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus ada yang namanya evaluasi. Jadi pada saat evaluasi itu dibandingkanlah, ya, antara apa yang sudah dianggarkan dengan apa yang sudah dicapai atau apa yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah dicapai. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ya, kita bahas terkait mengelola keuangan, ya. Jadi di sini kita bahas terkait siapa saja sih yang menjadi orang-orang atau orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, ya. Keuangan di sini adalah keuangan daerah, ya. Jadi pengelola keuangan daerah itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas keuangan daerah, ya. Kemudian pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah ini dapat melibatkan informasi, ya, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, ya. Selanjutnya, ya, kita masuk pada poin selanjutnya. Ini mahasiswa sekalian sudah lihat pada slide ini, ya, di mana slide ini, ya, memunculkan atau memperlihatkan kepada mahasiswa terkait struktur pengelola keuangan daerah, ya. Pada slide ini mahasiswa sekalian bisa lihat, ya, pengelola keuangan daerah atau pejabat-pejabat dalam pengelola keuangan daerah, ya. Misalnya di sini ada kepala daerah, ya, di mana kepala daerah itu adalah pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah, ya. Kemudian ada yang namanya sekretaris daerah, ya. Jadi sekretaris daerah ini adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati, wali kota atau gubernur, ya, selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah, ya. Dalam hal ini, ya, dia berperan sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, ya. Selanjutnya ada yang namanya pengguna anggaran, ya, di mana pengguna anggaran ini di sini adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran, ya. Penggunaan anggaran di sini dengan maksud untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD ya. Jadi selanjutnya pejabat pengelola keuangan daerah ya. Jadi pejabat pengelola keuangan daerah di sini adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, di mana mempunyai tugas dalam melaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau yang biasa disebut dengan APBD ya. Selain itu, pejabat pengelola keuangan daerah juga bertindak sebagai bendahara umum ya. Kemudian ada kuasa bendahara umum daerah ya, di mana dia merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran ya. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan juga fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Yang keenam ya, kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari SKPD. Kemudian ada yang namanya bendahara penerimaan ya. Jadi bendahara penerimaan ini adalah pejabat fungsional ya, di mana dia ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan dan juga mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ya, dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang dimaksud ya. Kemudian ada bendahara pengeluaran ya, di mana bendahara pengeluaran di sini adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan ya, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ya. Kemudian ada pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD ya, di mana merupakan pejabat yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dan yang terakhir adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK ya, di mana ini merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu menjelaskan terkait pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal ini pengguna anggaran? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang dipimpinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, memang benar, pengguna anggaran di sini adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang dipimpinnya. Oke, tadi saya sudah memberikan ya beberapa sub pokok bahasan terkait pengelolaan keuangan daerah ya. Saya juga telah melakukan review terkait pertemuan kita minggu sebelumnya. Terkait pertemuan kita hari ini saya cukupkan ya. Kemudian masih ada beberapa sub pokok bahasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat ya. Kemudian materi kita pada hari ini akan saya bagikan ya, atau saya share menggunakan Edlink ya. Jadi mahasiswa sekalian bisa ambil materinya menggunakan Edlink. Saya pikir itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.